kalau engkau bisa membunuh Hamzah, Hamzah bin Abdul Muttalib, yang telah membunuh paman ataupun ayahnya yaitu Utbah bin Rabi'ah, maka saya akan membebaskanmu dari kemerdekaan, dari perbudakan, dan memberikan semua perhiasan yang saya miliki. Meniti jalan orang-orang mulia bersama para sahabat Rasulullah SAW, kita nikmati keindahan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Akhir hidup seseorang memang tidak bisa kita tebak endingnya, dan karenanya memang kita harus terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan karunia husnal khatimah. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Termasuk kisah sahabat Rasulullah yang satu ini, ya. Awalnya mungkin tidak akan ada yang mengira bahwa dia akan meraih husnul khatimah, sebab dosanya, kesalahannya begitu luar biasa. Bagaimana tidak? Dialah yang menyebabkan baginda Rasul begitu sangat berduka. Bahkan dalam kesaksiannya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, saya tidak pernah melihat Rasulullah begitu berduka selain pada peristiwa tersebut. Pada peristiwa yakni terbunuhnya pamanda beliau Hamzah bin Abdul Muttalib dalam perang Uhud. Nah, dialah yang telah membunuh paman Rasul dalam peristiwa perang Uhud tersebut, Wahsy bin Harb. Demikian dikenal namanya dalam catatan sejarah. Dulunya ya, Wahsy bin Harb ini di era Makkiyah dia dikenal dengan Abu Dasmah atau Abu Dasama, ya, budak ya, dari Habasyah, milik seorang pengusaha terkenal yang sebenarnya dekat dengan Rasulullah walaupun tidak sampai masuk Islam, Mut'am bin Adi, ya. Dia adalah salah seorang dari budak Mut'am bin Adi yang pernah menolong Rasulullah ketika masuk dari Taif, masuk kembali ke kota Mekah. Dari awal ya, ambisi Wahsy bin Harb ini sangatlah besar untuk memerdekakan diri. Dia sangat pengen agar bisa merdeka dari perbudakan. Apapun yang akan dia lakukan agar bisa memerdekakan diri dari perbudakan. Namun jalannya belum ketemu, ya, dan karenanya ada dialog-dialog yang atau peristiwa-peristiwa penting yang terjadi yang menarik untuk disampaikan ketika beliau masih berada di Mekah di era sebelum Islam, ya. Dia berteman baik dengan Bilal bin Rabah, dan Bilal bin Rabah ini kita tahu seorang sosok muadzin Rasulullah yang masuk Islam pada awal-awal dakwah, yang kemudian bahkan sempat disiksa oleh tuannya Umayyah bin Khalaf, ya, sampai kemudian hampir meninggal dunia, lalu kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ini yang membuatnya heran, sebab dalam banyak hal Wahsy ini selalu mengungguli Bilal, ya, baik dari sisi fisik, ya, Wahsy ini lebih kuat dan gagah daripada Bilal. Bilal juga mungkin kemampuannya hanyalah bisa menyiapkan makanan, minuman untuk tuannya. Sementara Wahsy ini punya banyak kemampuan. Nah, dia bisa membuat senjata tajam yang menjadi pandai besi kalau sekarang gitu kan. Ada banyak pisau, senjata, pedang yang dia buat dengan tangannya sendiri. Bahkan Wahsy ini juga dikenal sebagai seorang pelempar tombak yang sangat ulung. Ketika berkelahi pun antar budaknya dia pun selalu menang. Ya, jadi jauh di atas di atas Bilal bin Rabah. Nah, namun demikian ternyata belakangan, ya, justru Bilal bin Rabah yang merdeka lebih dulu karena masuk Islam dan dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ini yang kemudian membuat dalam diri Wahsy bin Harb ini bergelora, teman-teman sekalian, menggemuruh keinginan terus untuk bisa memerdekakan diri. Tapi belum ada jalan. Andai pun pada awalnya Bilal bin Rabah sempat menawarkan kepada Wahsy bin Harb ini untuk memeluk Islam, manalah dia mau. Ya, sebab untuk dirinya saja dia tidak bisa menguasai, ya, apalagi untuk
masuk Islam, ya. Dia tahu bahwa beberapa Muslim, ya, dari kalangan budak dan kalangan menengah ekonomi ke bawah, mereka disiksa, kemudian dipenjara, bahkan banyak yang terbunuh, ya. Nah, boro-boro dia akan tertarik untuk masuk Islam. Nah, sampai pada akhirnya ketika Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, dan kemudian waktu pun bergulir, beberapa peristiwa terjadi. Wahsy masih dalam kekafirannya di Makkah Al-Mukarramah, masih dalam perbudakan Mut'am bin Adi, ya, dan terjadilah perang Badar, di mana dalam perang Badar ini, teman-teman sekalian, kaum muslimin bisa mengungguli kafir Quraisy. Walaupun jumlah kaum muslimin hanya 313 orang, tapi jumlah kafir Quraisy banyak. Namun demikian, ya, kaum muslimin bisa mengalahkan pasukan kafir Quraisy. Bahkan dalam perang Badar ini ada 70 tokoh kafir Quraisy yang terbunuh, dan di antara tokoh tersebut yang terbunuh adalah orang tua dari Hindun yang namanya Utbah bin Rabi'ah, ya. Beberapa riwayat mengatakan, ya, Utbah ini dibunuh oleh Ali, tapi ada mengatakan dibunuh oleh Hamzah. Tapi pada intinya kekalahan, ya, kafir Quraisy dalam perang Badar ini menyisakan dendam kesumat, dendam membara di kalangan anak-anak muda Quraisy pada waktu itu, sehingga muncul tekad yang bulat dalam diri mereka untuk membalas dendam, ya, membalas kekalahan para paman mereka, membalas kekalahan orang tua mereka yang terbunuh dalam perang Badar. Singkat cerita, anak-anak muda kafir Quraisy, Abu Sufyan bin Harb, Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abu Jahal, Sofwan bin Umayyah, dan anak muda yang lainnya, ya, yang sama-sama menyimpan dendam kesumat ini, ya, menyiapkan pasukan besar dan terkumpullah 3.000 tentara, ya, berangkat ke Madinah untuk menggempur kaum muslimin. Dan dengan menyimpan dendam yang luar biasa itu, mereka ingin mengalahkan kaum muslimin, ya, menggempur Madinah. Kaum muslimin juga bersiap-siap dan terjadilah perang Uhud. Dalam perang Uhud ini, Wahsy bin Harb ikut dengan harapan, ya, dia dibayar oleh tuannya Mut'am bin Adi dan yang lainnya. Bahkan ada riwayat mengatakan Hindun binti Utbah sempat menjanjikan kepada Wahsy bin Harb ini, "Wahai Wahsy, kalau engkau bisa membunuh Hamzah, ya, Hamzah bin Abdul Muttalib, yang telah membunuh paman ataupun ayahnya, yaitu Utbah bin Rabi'ah, maka saya akan membebaskanmu dari kemerdekaan, dari perbudakan, dan memberikan semua perhiasan yang saya miliki." Sebuah tawaran yang selama ini diharapkan oleh Wahsy bin Harb. Selama ini di antara yang didambakan, dia pengen merdeka, terbebas dari perbudakan, ingin menjadi manusia biasa, ya, terlepas dari perbudakan. Dan ini ada yang menawari, Hindun binti Utbah. Maka dengan semangat itulah, lalu kemudian Wahsy bin Harb berangkat ke Uhud, dan tidak ada tujuan lainnya, teman-teman sekalian, selain untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, dan itu pun tujuannya untuk mendapatkan kemerdekaan dari Hindun binti Utbah. Dan keinginannya diwujudkan, ya, dia datang ke medan Uhud di tengah kecamuk perang yang luar biasa itu. Dia membidik Hamzah, ya, tentu saja dengan cara yang sangat pengecut. Sebab kalau berhadapan, maka dia akan kesulitan, mengingat Hamzah adalah petarung kuat, gitu, ya. Hanya dengan cara yang culas, dengan cara yang liciklah Hamzah bisa ditaklukkan. Maka dengan tombak yang memang sudah disiapkan dari awal, dan ingat, Wahsy ini, ya, seorang pelembar tombak yang ulung, yang nyaris tidak pernah meleset dalam tembakan ataupun lemparan-lemparan tombaknya. Maka di Uhud itulah dia melemparkan tombaknya, teman sekalian, dan persis mengenai tubuh, ya, dada Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan seketika Hamzah bin Abdul Muttalib tumbang, ya, di medan Uhud, dan dia pun syahid di tempat tersebut. Selanjutnya kisah dituturkan bagaimana Hindun binti Utbah ini dengan pisaunya dia membelah dada Hamzah bin Abdul Muttalib, mengeluarkan jantung dan mengunyahnya. Makanya Hindun ini dalam sejarah disebut dengan Aqilatul Kabid, sang pemakan jantung Hamzah bin Abdul Muttalib. Bagaimana dengan Wahsy? Wahsy pulang dengan senyum yang sumringah, dengan senyum kemenangan, dan dia pun mendapatkan apa yang diinginkan. Dia pun dimerdekakan oleh Hindun binti Utbah, ya, seluruh perhiasan yang melekat pada diri Hindun binti Utbah diberikan kepada Wahsy bin Harb, ya, dan dia pun menjadi orang yang merdeka. Merdeka secara fisik, merdeka dari perbudakan, tapi, ya, mentalnya, jiwanya tidak merdeka. Mengapa demikian?
sebab dia telah membunuh manusia yang terbaik, Hamzah bin Abdul Muttalib. Pulang ya, memang dia merdeka di tengah masyarakat, tapi secara mental, secara kejiwaan dia tidak merdeka. Dia mendapat nyinyiran dari tokoh-tokoh Quraisy. Wahsy, Anda telah membunuh saudara kami, Anda telah membunuh paman kami, Anda telah membunuh keluarga kami, yaitu Hamzah. Jelas bagi bangsa Arab, Hamzah adalah keluarga mereka, walaupun mereka berbeda iman tentu saja. Tapi Hamzah adalah keluarga Bani Hashim, keluarga Bani Abdi Manaf, keluarga orang-orang Quraisy. Sementara Wahsy bukanlah siapa-siapa. Karenanya, walaupun secara fisik, walaupun secara formalitas, kalau bahasa hari ini resmi, Wahsy merdeka memang, tapi pada prinsipnya jiwanya, dalam mentalnya belumlah merdeka. Dia belum bisa diterima dengan baik di kalangan masyarakat, apalagi dalam tokoh-tokoh Quraisy. Manakala Wahsy ini duduk di tengah-tengah tokoh-tokoh Quraisy, maka ada puluhan belasan mata melirik dengan pandangan sinis kepada Wahsy bin Harb, dan ini membuatnya tidak betah bersama dengan mereka. Ini mentalnya terus terjajah, mentalnya belum merdeka, dan suatu saat nanti dia berharap mentalnya ini akan betul-betul merdeka sebagaimana dia memerdekakan dirinya dari perbudakan. Nah, apa yang dilakukan oleh Wahsy bin Harb agar bisa membebaskan dirinya secara mental dan secara kejiwaan agar betul-betul bisa merdeka, kita akan bahas setelah yang satu ini, dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Bersama kami belajar Sirah Nabawiyah untuk memahami sejarah hidup Rasulullah SAW dan para sahabat melalui video-video pendek, diskusi dengan para tokoh dan pakar lewat program Kelas Kupas lewat obrolan santai. Apapun masalahnya, dikupas dengan cara yang santai dan penuh keakraban. Bersama kami juga menelaah kitab-kitab induk dan referensi terpercaya, menelisik hikmah, merangkai makna, lalu menuangkannya dalam karya tulis. Wahsy bin Harb, jiwanya, mentalnya belum merdeka. Walaupun secara resmi dia sudah dimerdekakan oleh Hindun binti Utbah, mendapatkan hadiah upah berupa perhiasan yang melekat pada diri Hindun dan berikan semuanya kepada Wahsy bin Harb ini. Kendati demikian, seperti sampaikan tadi, dia belum merdeka sesungguhnya, belum memiliki kemerdekaan yang sebenarnya. Ketika dia berada di keramaian orang banyak, dia merasa semua mata memandang dirinya dengan nyinyir bahwa dialah telah membunuh Hamzah, saudara mereka. Ketika berada di tempat kesepian, tidak ada yang menegurnya dan menyapanya. Demikianlah kondisi Wahsy bin Harb ini, dan hari pun berlalu, bulan berganti, tahun berlanjut ke tahun berikutnya, sampai kemudian janji Allah itu tiba. Ketika 10.000 tentara kaum muslimin dipimpin langsung oleh baginda Rasul menuju ke Mekah membebaskan kota suci ini, dan ada 2.000 lebih penduduk Mekah bersimpu di hadapan Rasul SAW. Mereka lah yang selama ini mengusir Rasulullah, mereka lah yang selama ini meludahi Rasulullah, membenci Rasulullah. Hari itu mereka duduk bersimpu di hadapan Rasulullah SAW, menyatakan diri tunduk dan masuk Islam. Kemanakah Wahsy? Wahsy tahu bahwa dirinya sangat berdosa, besar kesalahannya, membunuh paman Rasulullah Hamzah. Bukan hanya idola dan pujaan kaum muslimin, bahkan non-muslim yang satu kabilah dengan Hamzah pun menyayangkan hal ini. Dia merasa bahwa tidak ada tempat bagi dirinya di Mekah. Muhammad SAW tidak mungkin memaafkannya. Maka buru-buru Wahsy ini segera meninggalkan Mekah, pergi segera meninggalkan kota itu. Adalah teman lamanya, Bilal bin Rabah, segera menyusul, mencarinya dan menemukannya di pinggiran kota Mekah. Ya Wahsy, mau kemana? Kata Wahsy, saya akan pergi. Tidak ada tempat bagiku di Mekah. Saya punya kesalahan yang besar, membunuh paman Muhammad, tidak mungkin saya dimaafkan. Kata Bilal bin Rabah, halumma, ayo kemari. Saya akan membawamu menghadap Muhammad. Beliau adalah orang yang sangat pemaaf. Tidak ada dendam dalam diri Rasulullah SAW. Maka akhirnya Wahsy ini, teman-teman sekalian, diajak, digandeng oleh Bilal bin Rabah menghadap baginda Rasul SAW. Dan benar kata Bilal, Nabi sang pemaaf. Betapa besar kesalahan Wahsy dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Kendati demikian, ada semacam perasaan tidak nyaman dalam diri Rasulullah ketika melihat
wajah Wahsy bin Harb. Karena itu setiap kali atau ketika melihat wajah Wahsy, Rasulullah selalu memalingkan wajahnya, sebab dia tidak mampu menahan gejolak yang ada dalam dirinya melihat orang yang dihadapannya adalah orang yang membunuh paman tercintanya Hamzah bin Abdul Muthalib. Namun tak urung kondisi ini membuat jiwa Wahsy sedikit terobati, ya. Jiwanya yang tadi sempit mulai kemudian terbuka, dan dia terus ingin memperbaiki diri, ingin menebus kesalahannya, dan janji Allah itu pun tiba. Ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar menjadi khalifah, pemberontakan sempat terjadi. Yang terbesar adalah pemurtatan yang dilakukan oleh Musailamah al-Kadzdzab, dipimpin oleh Khalid bin Walid. Abu Bakar membentuk angkatan perang untuk menyelesaikan urusan dengan Musailamah al-Kadzdzab yang kemudian kabur melarikan diri ke sebuah benteng yang dikenal dengan Hadiqatul Maut. Hampir sebulan benteng ini dikepung, dan pada akhirnya, ya, atas ide dari Al-Barra bin Malik radhiyallahu anhu yang kemudian dilemparkan dari luar benteng, berhasil membuka benteng dari dalam, dan kaum muslimin ibarat air bah menyerbu ke dalam, ya, menghancurkan Musailamah al-Kadzdzab. Maka dengan tombak yang sama dulu digunakan untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib, hari itu digunakan oleh Wahsy bin Harb untuk membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Maka dia mengatakan, qataltu, saya telah membunuh dengan tombak ini khairun nas, orang yang paling baik, Hamzah bin Abdul Muthalib. Dengan tombak yang sama juga saya telah berhasil membunuh, ya, Musailamah al-Kadzdzab, ya, syarrun nas, orang yang paling buruk. Lega dalam diri Wahsy, ya, hutang ibaratnya sudah tertunaikan, ya, kesalahan besar selama ini sepertinya sudah ditebus, jiwanya lapang, dirinya betul-betul merdeka, dan tidak ada pilihan lain baginya kecuali membersamai kaum muslimin sampai akhir hayatnya. Dan ketika kaum muslimin di masa pemerintahan Umar bin Khattab, ya, mulai melakukan perluasan ke berbagai wilayah termasuk ke wilayah Syam, maka Wahsy pun ikut serta dan meninggal dalam sebuah peristiwa yang berada di Syam. Dan karena itu makam dari Wahsy bin Harb ini ditemukan di daerah Syam, ya. Ada yang mengatakan dia meninggal pada masa pemerintahan setelah Umar bin Khattab atau di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wahsy bin Harb telah memberikan pelajaran kepada kita tentang kehidupan yang penuh dengan warna, ya, dari budak lalu kemudian membunuh orang yang paling baik, Hamzah bin Abdul Muthalib, kemudian sempat merasakan kegalauan yang luar biasa, dan pada akhirnya dia bisa menebus kesalahan itu, ya. Ini disebut dengan husnul khatimah, dan kita berharap Allah SWT memberikan kepada kita husnul khatimah. Allahumma rzuqna husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Kita bertemu lagi pada sesi berikutnya, dan tetap bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.